Kita semua pernah dengar suara aneh-aneh yang muncul tiba-tiba, ketokan pintu di tengah malam, atau suara gerakan di genteng rumah. Tapi hampir setiap kali ada suara kayak gitu, ya meskipun kita sendiri mungkin takut, biasanya suaranya bukan apa-apa. Paling cuman cicak, tikus, atau kucing yang lagi main, atau entah lagi ngapain. Nah sekarang bayangin, ada orang ngomong ke kamu, kayak temen contohnya, bilang kalau mereka denger suara-suara aneh di genteng rumahnya. Kamu coba tenangin dia, udahlah paling cuma tikus, dan udah kelar. Terus abis kamu tenangin dia, besoknya seluruh keluarga dia, emak bapaknya, adenya, kakaknya, ditemukan tewas, dibunuh dengan brutal, satu demi satu. Nah ternyata kejadian kayak gini itu bukan cuma pernah terjadi, tapi justru sering. Tapi diantara semuanya, satu insiden yang paling terkenal adalah sebuah kejadian yang terjadi di Bavaria, Jerman, yang merupakan sebuah insiden di mana sesuatu yang sangat kecil berubah menjadi sebuah insiden brutal mengerikan dan gak bisa dijelaskan. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat menarik, sebuah kejadian yang menjadi sebuah ingatan bagi kita buat selalu siap buat bahaya. Karena gak ada namanya kita tuh dijamin keselamatan, bahkan dalam rumah kita sendiri. Ini tuh one of those cases yang meskipun kita punya gambaran yang jelas banget mengenai apa yang sebenarnya terjadi, beberapa info atau detail-detail pentingnya itu sama sekali nggak masuk akal, nggak cocok. Seperti biasa, kita bakal mulai dengan mengurunkan semua kejadian kronologis ceritanya dari paling awal, menurunkan semua fakta-fakta dan detail-detail yang kita ketahui dengan pasti. Sebelum akhirnya kita bakal coba ngambil semua detail itu dan merangkai menggunakan mereka sebuah teori atau setidaknya penjelasan yang paling mungkin untuk mencoba menjelaskan kasus mengerikan ini. Tapi sebelum kita masuk, aku mau nambahin sebuah disclaimer dulu ya. Kasus ini bukan cuma mengandung pembunuhan, brutalitas, itu mah kayaknya udah biasa ya. Tapi juga mengandung pembunuhan dan brutalitas anak kecil. Jadi kalau kalian gak suka dengan hal kayak gitu, aku saranin kalian stop dulu dari sini dan terima kasih udah mampir. Tapi buat kalian yang masih di sini, jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita bakal langsung masuk mendalami apa yang menurut aku merupakan salah satu kasus misteri paling aneh dan paling mengerikan yang pernah aku baca. Inilah insiden yang dikenal dengan nama pembunuhan Hinterkaifeck. Kita nggak tahu waktu pasti insidennya, tapi estimasi paling akurat kita itu sekitar 31 Maret 1922. Nah sebelum kita masuk ke dalam kejadiannya, menurut aku lebih bagus kalau kita pertama-tama kenalan dulu siapa aja sih yang jadi pusat dari semua kasus ini. Mereka adalah keluarga Gruber, keluarga kecil yang terisolasi di rumah peternakan yang terletak di Hinterkaifeck, Bavaria. Ada 5 orang. Yang pertama adalah Andreas Gruber, 63 tahun, kepala keluarga. Andreas ini dikenal sebagai orang yang sangat problematik. Dia temperamental banget, gak suka interaksi sama orang, bahkan keluarganya sendiri. Terus dia juga orang yang paranoid dan gak trusting ke siapapun. Ini bikin dia agak gak disukai sama masyarakat. Bersama dengan satu alasan lagi yang kita bakal bahas nanti. Dia ini juga katanya dikenal abusive ke keluarganya, termasuk anaknya Victoria dan istrinya, yaitu Kazilia Gruber, 72 tahun, yang kesehatannya perlahan-lahan menurun beberapa tahun terakhir. Dibandingin Andreas, dia orangnya jauh lebih pendiam, lebih lembut, ramah, dan bahkan meskipun dia udah lemah dan susah gerak, dia masih usahain buat bantu ngurus peternakan. Tapi kebanyakan karena dipaksa sama si Andreas. Dan meskipun dia bisa ngebantu peternakan buat aktivitas sehari-hari kayak ke toilet, dia harus bergantung pada anaknya, Victoria Gabriel, 35 tahun. Dan seringkali dianggap tokoh paling tragis di kisah ini. Hubungan Victoria sama bapaknya toksik banget. Kita bakal bahas detailnya di akhir, tapi untuk sekarang, ingat aja kalau keluarga ini bukan keluarga yang indah dan ideal. Tapi kalau bisa dibilang satu orang di keluarganya yang dewasa yang bisa dibilang paling mending, itu Victoria. Dia pekerja keras, pengurus urusan rumah dan peternakan, dan meskipun dia di-abuse bapaknya bertahun-tahun, dia sendiri orang yang sangat baik hati. Dan dia punya semangat hidup yang kuat dan aspirasi tinggi buat ninggalin hidup peternakannya. Dan dia punya semangat hidup yang kuat dan aspirasi tinggi buat ninggalin hidup peternakan dan mulai hidup baru. Dia bahkan sempat nikah dengan seorang Johann Gabriel dan pergi keluar dari peternakannya. Tapi sayangnya si Johann Gabriel ini meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan karena Victoria nggak ada tempat lain, dia terpaksa buat balik ke rumah Andreas. Tapi mereka sempat punya 2 anak. Satu dinamain atas ibunya, Kazilia Gabriel yang 7 tahun, dan Joseph Gabriel 2 tahun. Jadi Kazilia ada 2 ini. Kazilia tua istrinya si Andreas, sama Kazilia muda, anaknya si Victoria. Kazilia muda ini katanya anak yang sangat cheerful dan polos. Meskipun mungkin kehidupan rumah tangganya hancur dan recok banget, dia punya pikiran positif yang disayang banget sama semuanya. Kecuali mungkin si Andreas. Sedangkan si Joseph, dia masih baik di waktu kejadian ini. Nah itu udah termasuk semua tokoh keluarganya. Tapi ada satu lagi tokoh dalam kasus ini yang bukan termasuk keluarga utamanya, Maria Baumgartner, 44 tahun. Seorang wanita baik hati yang cuman pengen hidup yang simple. Maria punya cacat fisik di mana satu kakinya lebih pendek, jadi dia susah buat jalan dan nyari kerja stabil.
Makanya waktu dia di-hire sama keluarga Gruber buat bantuin peternakannya, dia sangat senang dan langsung berangkat jauh dari desa lain dan nerima kerjanya dengan senang hati. Maria ini harusnya gantiin pembantu yang sebelumnya, pembantu yang quit sekitar 6 bulan yang lalu, karena pembantu lamanya pikir kalau peternakan ini itu haunted atau angker. Barang-barang yang dia taruh suka ngilang, dia suka dengar suara-suara tapak kaki di atas genteng. Dan seiring jalan cerita ini, kita bakal tahu kalau itu bukan setan yang ngelakuinnya. Tapi sekarang karena kita udah kenal orang-orang yang terlibat dalam insidennya, ayo kita langsung masuk ke dalam kejadian-kejadian apa aja sih yang mengarah kepada insiden utamanya. Pertanda aneh mulai muncul sekitar musim salju di akhir Februari atau di awal-awal bulan Maret 1922, di mana si Andreas yang lagi ngurusin peternakannya lihat kalau ada sebuah set jejak kaki yang ngarah ke rumahnya. Jejaknya sama sekali nggak cocok sama sepatu siapapun di rumahnya. Tapi sebagai peternakan, ada banyak klien yang pergi bolak-balik buat beli bahan-bahan ternak dari mereka. Jadi si Andreas pikir itu. Tapi kalau kalian bayangin kan ya, jejak kaki itu harusnya ada dua. Satu ngarah ke rumahnya, satu lagi ngarah keluar. Nah masalahnya, jejak yang ditemuin Andreas cuman ada satu dan ngarah ke rumahnya. Ini bukan karena jejaknya mulai pudar atau ketutup salju. Enggak, jejaknya masih fresh, jelas banget. Bahkan masih terlihat beberapa hari selanjutnya. Di sini muncul sebuah kemungkinan kalau siapapun yang buat jejak itu bisa aja masuk ke dalam rumah Gruber dan gak pernah keluar. Besoknya si Andreas langsung pergi dan ngomongin ini ke warga-warga. Tapi meskipun dia ini dikenal sebagai orang paranoid, giliran masalah kayak gini, dia ngomonginnya seakan-akan masalah ini sepele. Tapi meskipun kalau kalian inget, tetangganya Andreas ini bener-bener nggak suka sama si Andreas, mereka masih nawarin buat bantu cari atau jagain rumahnya. Tapi entah karena egonya atau sikap keras kepala atau cuma nyepelin masalahnya, dia nolak semua tawaran pertolongan dari mereka. Dan akhirnya, meskipun dia ada rasa nggak enak dari jejak-jejaknya, dia biarin, nggak laporin ke polisi atau ngapa-ngapain lagi. Sesuatu yang menurut aku penting buat di-mention, itu alasan kenapa si Andreas nggak mau atau mungkin nyepelin masalah seserius ini. Nah, si Andreas ini udah dikenal dengan masyarakatnya sebagai orang yang sangat bisa dibilang caper, anxiety, masalah kecil digede-gedein, dan karena itu dia sering kali dihujat sama warga-warga sekitar. Jadi mungkin karena alasan itulah, dia sekarang giliran ada masalah yang asli, dia nyepelein karena dia nggak pengen diejek lagi sama mereka. Dan masalahnya nggak berhenti di situ doang. Berminggu-minggu setelah itu terjadi, ada sebuah kejadian di mana si Kazilia muda dengar suara jejak kaki di atas genteng rumah mereka. Tapi waktu si Andreas naik ke atas gentengnya buat ngecek, itu dalamnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi lagi-lagi si Andreas ini malah nyepelin masalah tersebut, bilang kalau si Kazilia muda ini mungkin cuman imajinasi doang atau mungkin dia paranoid. Tapi makin lama suaranya makin banyak, sampai akhir-akhirnya si Kazilia tua, Victoria, dan bahkan Andreas sendiri dengar suara tapak kaki di atas genteng mereka. Tapi meskipun dia sendiri bisa dengar suaranya, dia masih nyepelein. Dia bilang kalau mungkin itu palingan cuman hewan doang, nggak penting kok, nggak usah diperhatiin. Dan waktu disuruh Victoria buat ngecek rumahnya lebih teliti, Andreas gak mau. Jadi akhirnya si Victoria yang pergi buat ngecek seluruh bagian rumahnya, tapi dia nggak nemuin apa-apa. Seakan-akan kalau emang orang yang masuk ke dalam rumah mereka dan ngumpet-ngumpet, orang ini harusnya tahu banget dengan rumahnya si Gruber ini, sampai bisa ngumpet dari keluarga yang tinggal di bawah rumah tersebut. Nah ada lagi, di sekitar waktu ini, si Victoria yang lagi ngurusin rumahnya, tiba-tiba nyadar kalau satu set kunci rumah mereka ngilang entah kemana. Dan dia ngomong ini ke Andreas, yang lagi-lagi nyepelein masalah ini. Dan sedihnya si Victoria pun kalau pengen pergi ke polisi, Andreas gak kasih. Karena dia bersikeras gak mau ngelaporin ini ke siapapun. Meskipun tampaknya udah jelas banget kalau rumah mereka dinyusupin orang. Tapi siapa dan di mana? Detail aneh terakhir yang muncul sebelum insiden utamanya, itu di sekitar akhir Maret. Si Andreas lagi nyantai dan lihat-lihat koran. Terus dia lihat kalau ada selembar koran yang bukan milik dia. Justru koran ini bukan milik siapapun dari rumahnya. Korannya dari servis yang bukan langganan mereka. Dan meskipun semua detail-detail yang terjadi selama ini itu udah tanda bahaya yang jelas banget, Andreas masih keras kepala dan gak mau minta tolong atau ke polisi atau apapun. Dia ngomongin masalahnya ke orang-orang lain kayak warganya, tapi dia ngecil-ngecilin semuanya seakan-akan ini gak penting. Nah sebelum kita lanjut, aku mau ngasih sebuah notice dulu. Kalau kita nggak tahu dengan pasti apa yang terjadi setelah ini, karena seperti yang aku bilang di intro, atau seperti apa yang mungkin bisa kalian tangkap, nggak ada yang selamat dari kejadian ini. Benar-benar semuanya meninggal. Jadi kita nggak bisa konfirmasi apakah itu yang benar-benar terjadi atau bukan. Yang kita tahu adalah sejak 31 Maret, seluruh keluarga Gruber tampaknya ngilang. Si Kazilia muda bolos sekolah hampir seminggu. Klien yang mau beli bahan didiemin di pintu dan gak ada yang nyambut mereka. Enggak satupun dari mereka hadir buat acara gereja penting. Dan waktu tetangganya ngeliat kalau asap dari cerobong apinya udah gak keluar asap selama berhari-hari di tengah-tengah musim dingin, tetangga itu, Lawrence Schlittenbauer, pergi ke rumah Gruber buat cek kabar mereka. Tapi gak ada yang jawab di rumah. Jadi Lawrence pergi ke kandang gudang hewan mereka. Dan apa yang dia temuin di sana jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa dia bayangkan.
Dia masuk dan dalam sebuah tumpukan rumput kering, Lorenz ngeliat sebuah tangan yang nongol keluar. Dia bongkar rumputnya dan di atas itu dia ngeliat jenazah 4 orang. Si Andreas, Kazilia tua, anaknya si Victoria, dan cucu mereka, Kazilia muda. Jenazah mereka ditumpuk antara satu sama lain dengan darah bercucuran kemana-mana, bersumber dari pala mereka semua. Dia langsung menelpon polisi dan sebuah investigasi besar-besaran langsung dimulai. Polisi langsung menemukan kalau jenazahnya bukan cuma 4 keluarga itu doang, tapi dalam rumah utamanya, si Joseph yang lagi tiduran di ranjang bayi juga meninggal dengan luka di palanya. Dan si Maria Baumgartner juga lagi tiduran ketika dia dibunuh. Habis polisi nganalisis semua tubuh-tubuh dan jenazah keluarga mereka, tampaknya ada sebuah detail yang konsisten, yaitu cara mereka meninggal itu dari pukulan ke kepala dengan luka yang sama. Mereka semua tampaknya dibunuh oleh belincong. Kalau kalian nggak tahu, belincong tuh kayak pickaxe, tapi ujungnya bukan lancip, tapi flat. Yang paling parah di antara semua kondisi tubuhnya itu 4 yang dibunuh dalam peternakan kandang tadi. Terutamanya si Andreas yang ditemukan dengan banyak luka-luka yang nembus tengkoraknya, tulang pipinya yang hancur total, sampai ada brain matter atau sisa otaknya yang ngeluber keluar. Terus ada anaknya si Victoria yang lukanya jauh lebih parah. Mukanya tuh sampai penyok ke dalam tengkoraknya, dan bagian belakang tengkoraknya itu dipukulin berkali-kali sampai tembus ke depan mukanya, sampai mukanya katanya nggak menyerupai muka lagi. Terus si Victoria ini katanya di lehernya ini ada sebuah pertanda merah atau rom-rom gitu yang merupakan tanda dari orang yang coba ngecekek dia. Si Kazilia tua apalagi, dia saking kencangnya dipukul palanya sampai tengkoraknya kebelah 2. Dan ini aku mau pause sebentar dan kasih disclaimer lagi, karena ada satu detail di jenazah Kazilia muda yang ingat baru berumur 7 tahun itu lebih parah dari semuanya. Jadi kalau kalian gak suka kekerasan pada anak, kalian bisa skip ini. Kazilia muda sama seperti yang lain ditemukan dengan tengkoraknya remuk dipukul belincong. Tapi entah karena dia gak tega ngebunuh anak kecil atau karena dia sengaja buat dia menderita, pembunuhnya tampaknya nggak langsung membunuh Kazilia muda, dan dia dibiarin buat hidup selama berjam-jam ke depannya, perlahan-lahan bercucuran darah hingga dia meninggal. Dan bukti yang paling nge-support teori ini adalah faktanya kalau si Kazilia muda ditemukan dengan tangannya menggenggam erat rambut-rambut dirinya yang dia robek dari palanya sendiri. Dan penjelasan buat ini itu cukup simpel. Kazilia muda yang ditinggalin bersama dengan orang tuanya yang udah meninggal, kakek neneknya yang dibunuh dengan begitu brutalnya, kesakitan dan ketakutan, dia ngerobek-robek rambutnya sendiri dari stres dan kesakitan sampai dia meninggal. Dan sedangkan si Maria dan Joseph ditemukan dengan satu pukulan dari belincong ke kepala mereka. Tampaknya mereka berdua dibunuh waktu mereka lagi tidur. Jadi gimana? Apa yang terjadi? Ya kita tahu kalau mereka semua dibunuh, tapi gimana caranya 4 keluarganya lagi ada di kandang hewan, sedangkan 2 bersama dengan pembantunya lagi di rumah? Dan kenapa mereka dibunuh dengan begitu brutalnya? Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang bunuh mereka? Investigasi yang dilakukan menemukan beberapa detail penting buat ngejawab pertanyaan kita. Pertama, dari penempatan tumpukan badan dan setelah analisis cipratan darah, mereka bisa tahu urutan keluarga yang dibunuh. Pertama si Andreas, kemudian istrinya, terus Victoria, dan terakhir Kazilia muda yang ingat meninggal beberapa jam setelah diserang. Dan dari analisis ini, tampaknya mereka masuk ke kandangnya satu persatu, bukan sekaligus. Kemudian investigator sadar kalau sengaja atau enggak, pembunuh mereka bener-bener overkill banget nyerang orang-orang di kandang. Coroner bilang kalau berdasarkan kondisi luka tubuhnya, beberapa dari mereka, utamanya si Andreas sama Victoria, harusnya meninggal habis serangan pertama yang ngancurin otak mereka. Jadi faktanya kalau mereka ditemukan dengan lebih banyak kerusakan berat, kayak tulang pipi hancur, tengkorak yang kebelah, dan muka yang penyok ke dalam, atau si Victoria yang ada luka cekek, bisa aja artinya pembunuh ini punya kebencian berat pada keluarga Gruber, terutama pada si Andreas dan Victoria. Dan ini kita bakal ngomongin alasannya nanti, karena ini bener-bener fucked up. Terus ada satu lagi detail penting. Keluarga Gruber, terutama si Andreas, suka ninggalin barang-barang berharga seperti koin emas atau uang kas berserakan di rumahnya. Tapi tampaknya pembunuh ini sama sekali nggak nyentuh uang tersebut. Bukan cuma itu, dia juga nggak nyentuh barang-barang berharga lainnya seperti perhiasan atau barang-barang mewah lain. Dia tampaknya cuma nyelundup masuk ke dalam rumah mereka buat membunuh. Dan dari informasi-informasi itu, kita bisa ngerangkai kronologi kejadiannya seperti ini. Di sekitar awal Maret, pembunuhnya masuk ke dalam properti keluarga Gruber yang dapat dilihat dari jejak-jejak kaki yang ngarah ke rumahnya. Di sepanjang bulan, mungkin karena lagi nunggu waktu yang tepat, dia cuma diam-diam ngumpet dan hidup di rumah mereka sebelum menyerang mereka di akhir bulan. Kita tahu dari laporan Andreas dan keluarga lain, kalau selama pembunuhnya ngumpet di rumahnya, dia ngelakuin hal-hal seperti ngebaca koran, nyuri kunci rumah, tapi nggak nyuri apa-apa lagi. Jadi kemungkinan dia ngambil kunci rumah bukan coba buat menyuri barang berharga, tapi coba buat mengenal rumahnya dulu sebelum membantai habis keluarganya. Terus di 31 Maret, entah alasan apa, pembunuhnya nentuin kalau itu hari yang tepat. Dan di malam hari,
dia nggak tahu gimana ngulur si Andreas ke dalam kandangnya. Kayak mungkin dia ngeributin hewannya agar si Andreas pergi cek. Dan waktu si Andreas masuk ke dalam, dia langsung dibacok. Andreas langsung meninggal, tapi pembunuhnya terus ngebacok dia sampai hancur. Lagi mungkin karena benci atau apa. Beberapa menit setelah Andreas gak balik, istrinya Kazilia tua masuk ke kandang buat cek, dan dibunuh juga. Terus si Victoria, dan terakhir Kazilia muda. Tapi faktanya kalau semua orang yang dibunuh sebelumnya dibunuh dengan begitu berlebihan, sedangkan si Kazilia muda dibiarin hidup buat berjam-jam kemudian sampai dia meninggal, mungkin menunjukkan kalau pembunuhnya ada rasa bersalah dan gak tega ngebunuh si Kazilia. Dan habis dia membunuh 4 anggota keluarga itu, dia masuk ke rumah ngebunuh Maria dan Yosef yang tidur di ranjang. Nah, mungkin beberapa dari kalian mikir, kenapa kalau misalnya kita nggak tahu alasan kenapa si Andreas bisa masuk ke dalam kandang, kok kita langsung ngasumsi kalau pembunuhnya ngulur si Andreas ke dalam? Dan iya, itu pertanyaan valid, karena ada beberapa hal di kasus ini yang mungkin bisa mengsugestikan kalau pembunuhan itu bukan sebuah pembunuhan sengaja, tapi sebuah pembunuhan spontan. Coba lihat, pertama-tama pembunuhnya sama sekali nggak ngelakuin kejahatan atau kekerasan apapun pada mereka, kecuali pada hari insidennya. Dia nggak nyentuh harta atau bahkan satupun dari keluarganya, bahkan waktu mereka masih tidur, meskipun dia udah di situ selama berbulan-bulan. Dan yang kedua adalah senjata pembunuhannya, yaitu belincong. Belincong ini kalau dipikir-pikir bukan senjata yang paling praktis ya buat ngebunuh orang ya. Kalau pikir-pikir ya, dia tuh berat, dia tuh bikin tangan pegel dan susah diayun. Lebih praktis tuh kalau misalnya kita menggunakan kayak pisau atau tembakan atau gimana. Jadi gimana kalau misalnya dia tuh bukan ngemilih belincong, tapi dia ngebunuh Andreas pakai belincong karena belincong itu lagi ada di gudang peternakannya. Kan bisa aja contohnya kalau misalnya dia lagi di gudang peternakan lagi ngapain gitu, terus si Andreas nggak sengaja masuk dan pembunuhnya ini ngeliat si Andreas dan dia panik, dia ngambil senjata paling dekat yaitu belincongnya dan langsung pakai buat ngebunuh Andreas. Dan ketika istrinya datang, anaknya datang, dan anak dari anaknya datang, dia saking paniknya dan takutnya dia langsung ngebunuh mereka semua. Jadi bukannya situasi kayak gini itu jauh lebih memungkinkan daripada dia ngerencanain pembunuhan sengaja selama berbulan-bulan? Enggak. Kenapa? Karena ada satu detail yang masih belum mau kasih tau kalian, yaitu dari laporan-laporan saksi mata dan dari kondisi kandangnya ketika polisi nyampe buat investigasi. Tampaknya ada seseorang yang terus berdiam di rumah mereka, bahkan setelah seluruh keluarganya udah meninggal. Ayam-ayam, hewan ternaknya dikasih makan, rumahnya mereka tampaknya bersih, ada susu sapi fresh dalam ember. Tampaknya pembunuhnya ini nge-stay di rumah mereka setelah dia ngelakuin pembunuhan brutalnya. Jadi kalau logikanya kamu habis ngebunuh orang ini gak sengaja dan karena panik, terus tiba-tiba ada istri dan sampai anak paling kecil cucunya dia tuh kamu bunuh semua pakai sebuah belincong, kamu tuh pasti bakal langsung lari sejauh-jauh mungkin agar gak ketangkep kan? Bukannya kamu malah nge-stay di rumah mereka dan malah nge-mersuh sapi. Jadi itu kenapa mereka bilang kalau pembunuhan ini pasti terencana. Nah, sekarang kita udah ada teori mengenai apa yang terjadi. Ayo kita move on ke pertanyaan yang lebih penting. Siapa? Dan dari sekian banyak orang yang disangka, yang menurut aku paling masuk akal cuman satu. Namanya Lawrence Schlittenbauer, tetangga yang ngecek rumahnya dan yang nemuin jenazah keluarganya. Dan buat memahamin kenapa kita harus masuk ke dalam hubungan abusif antara Andreas dan anaknya si Victoria. Kalian kan udah tahu kalau si Andreas ini sangat keras dan abusif kepada keluarganya kan, termasuk si Victoria. Tapi selain itu ada juga sebuah rumor yang dulu sempat berkeliaran di sekitar warga-warga yang sangat dipercaya. Rumor apa? Yaitu rumor diantara si Andreas dan Victoria kalau mereka berdua ngelakuin hubungan incest. Dan ini terjadi sekitar si Victoria masih kecil, masih di bawah umur. Jadi kemungkinan si Andreas memerkosa dia. Ini ngebuat reputasi mereka berdua, terutama si Andreas, hancur banget di mata warga-warga. Bahkan sampai kedua dari mereka, si Andreas dan si Victoria, sempat ditangkap dan ditaruh di penjara sementara karena melakukan incest. Meskipun si Victoria ini tampaknya merupakan korban, tapi akhirnya karena mereka nggak bisa ngebuktiin apa-apa, mereka berdua dilepasin, tapi reputasi mereka tetap hancur. Ini merupakan detail penting, karena si Victoria ini sebelumnya pernah pacaran dengan Lawrence Schlittenbauer. Mereka saling sayang dan mulai dekat ketika si pacarnya Victoria, si Johann Gabriel, meninggal. Tapi kuncinya adalah, si Lawrence Schlittenbauer ini enggak tahu tentang rumor antara si Andreas dan Victoria. Dan ketika si Victoria ngelahirin anak keduanya, si Yosef, Victoria bilang ke Lawrence kalau ini anaknya dia. Dan dia minta duit buat ngebesarin anak mereka. Tapi ketika si Lawrence bilang kalau oke fine, gue bakal bayarin asalkan kita buktiin kalau ini anak aku dari DNA-nya, si Victoria langsung bilang, oke fine, ini bukan anak kamu, ini anak aku dengan Johann Gabriel. Jadi makanya dikasih nama si Yosef, Yosef Gabriel. Si Lawrence ini kan curiga banget dong jadinya. Kenapa dia awalnya bilang kalau ini anak mereka, terus giliran dia mau ngetes DNA-nya, dia ganti ke anaknya si Gabriel. Seakan-akan dia gak mau tahu bapaknya siapa. Tapi bagi mereka yang tahu dari hubungannya si Andreas dan Victoria, yang sekarang udah bukan rumor lagi, tapi lebih kayak sebuah rahasia terbuka, mereka tahu itu anaknya siapa.
anaknya Andreas. Tapi si Lawrence selama ini nggak tahu, dan dia cuma tahu di sekitar awal Maret, di mana dia berantem dengan si Victoria sama bapaknya mengenai masalah orang tuanya Yosef ini siapa. Ditambah lagi faktanya kalau si Lawrence yang nemuin jenazahnya, kalian pasti pikir kalau misalnya si Lawrence ngelihat mantannya dan bapak dan emak dan anaknya dibunuh dengan begitu brutalnya pakai belincong, pasti dia ada sebuah trauma atau panik. Tapi enggak. Polisi yang nyampe ke lokasi bilang kalau si Lawrence ini tampaknya sangat tenang buat orang yang baru aja nemuin jenazah 4 orang yang dibunuh dengan brutal. Dan kalau kalian masih nggak yakin, ini ada satu detail lagi nih. Beberapa tahun ke depannya, si Lawrence mulai ngomong hal-hal tentang kasusnya yang belum dikasih tahu ke publik. Kayak waktu investigasi, dia tiba-tiba bilang kalau pembunuhnya mungkin coba buat ngubur jenazahnya, tapi gagal karena tanahnya yang beku. Dan logikanya itu tahu dari mana dia? Dia tampaknya tahu jauh lebih banyak detail dari kasusnya dibandingkan bahkan investigator kasus itu sendiri. Tapi karena nggak ada yang bisa nemuin bukti yang konkret, dia nggak diapa-apain. Dan sungguh sedih dan disayangkan kalau mungkin orang yang mereka semua cari selama ini, orang yang ngebunuh satu keluarga Gruber dan Maria yang gak bersalah, ada di depan mata mereka. Dan itu semua merupakan penjelasan yang paling komprehensif yang bisa aku beri kalian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam di 31 Maret itu. Dan dengan itu, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Aku mau tambahin satu detail lagi yang lumayan penting ini ya. Ini juga aku baru tahu. Tapi ternyata si pembantunya, si Maria Baumgartner, dia pindah ke rumahnya si Gruber, si keluarganya Gruber ini, pas-pasan di waktu dimana mereka semua dibunuh. Di hari dimana mereka dibunuh semua, di 31 Maret, si Maria Baumgartner ini baru masuk ke rumah mereka. Ini agak, itu sedih banget sih menurut aku. Dia baru datang jauh-jauh dari kota lain karena dia cacat dan gak bisa nemuin kerja yang normal. Dan ketika dia nyampe ke dalam rumah si Gruber ini, dia langsung dibunuh malam-malamnya. Aku beneran tuh loh, bukan cuma ini doang, tapi setiap kali aku ngebaca kasus ini dari bagian awalnya hingga bagian akhirnya, aku rasa kalau layernya itu banyak banget. Kayak setiap layer di bawahnya ada plot twist lagi, terus ada plot twist lagi. Udah kayak ngebaca plot novel gitu jadinya. Bener-bener ini merupakan salah satu kasus yang paling bizarre yang pernah aku baca. Apalagi kan pembicaraan mengenai incest atau pemerkosaan anak itu sangat diobscure sama artikel-artikel global kan ya. Jadi aku ngebaca, aku nggak tahu kalau sebenarnya si Andrea sama si Victoria ini pernah berhubungan seksual. Aku cuman ngebaca katanya mereka abusive atau sering menjadi korban dari Andreas. Aku nggak ngerti kalau ternyata masuknya mereka itu. Dan pas aku tahu itu baru connect langsung. Wah, ini kenapa si Lawrence jadi tersangka utama. Dan beneran, jujur ini merupakan salah satu kasus yang paling weird yang pernah aku baca ya. Tapi ya udah, sampai itu aja dulu ngomongnya. Aku ingin berterima kasih pada kalian semua. Oh ya, aku ingin terima kasih pada kalian semua karena kita udah nyampe 1000 subscribers ya guys. Thank you so much buat kalian semua yang udah nge-support aku sampai sini. Aku baru ngomongin di video ini karena video-video yang lain yang sebelumnya yang kayak tentang Gunung Salak, tentang SCP, tentang apa lagi ya, itu udah dibuat berbulan-bulan yang lalu ya. Ini baru keluar di sekitar waktu yang sama ketika channelnya nyampe ke 1000 subscribers. Jadi thank you so much buat kalian semua yang udah nge-support channel aku. Aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Kalau kalian ingin support channel ini, kalian bisa klik like, subscribe, komen, atau bahkan share videonya. Aku akan sangat mengapresiasinya. Tapi sekali lagi terima kasih buat 1000 subscribers. Aku bener-bener kaget bisa nyampe 1000 di tahun pertama. Thank you so much guys. Tapi untuk sekarang itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.